Dan pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul, bertemu di tempat yang mulia ini untuk kita melanjutkan apa yang telah kita sampaikan, telah kita pelajari bersama sebelum Ramadan. Dan kita mulai lagi pelajaran kita, pertemuan yang pertama ba'da Ramadan. Kita masuk pada, atau kita masih melanjutkan tafsir Juz Ammah, dan kita sampai pada tafsir surah Alam Nashrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surat ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir wahiyya makkiyah. Wahiyya makkiyah artinya surat ini turunnya sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Bentuknya pertanyaan, alam nashrah. Ada istifham. Alam, yani apakah belum atau bukankah, nasrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan untuk engkau dadamu, bukankah telah kami lapangkan buatmu dadamu. Maksudnya di sini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bentuknya adalah pertanyaan, istifham, tapi di sini untuk ditakrir, untuk menyatakan. Pertanyaan tapi untuk menyatakan. Artinya kami sudah lapangkan dadamu wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istifham tapi litakrir. Ini sesuatu yang sudah muqarrar, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, bahwa Allah melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala alam nashrah laka sadrak, yakni amma syarahna laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu. Alam nashrah artinya amma syarahna, sungguh telah kami lapangkan. Sungguh telah kami lapangkan untukmu dadamu. Artinya apa? Lapangkan di sini, nasrah atau syarahna. Makna dari melapangkan dada di sini adalah ai nawwarnahu wa ja'alnahu fasihan rahiba wasi'an. Ini telah kami berikan cahaya. Allah telah memberikan cahaya pada dadanya Nabi Muhammad SAW, dan kami jadikan, dan Allah telah menjadikan dadanya Nabi Muhammad jadi dada yang luas, yang lapang, yang menerima apa yang telah Allah tetapkan, baik itu berkaitan dengan syariat ataupun berkaitan dengan apa? Ataupun berkaitan dengan ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan kepadanya. Sehingga dengan kelapangan dada ini, maka beliau bisa menerima beratnya risalah, beratnya dakwah yang harus beliau tunaikan, mengajak umat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena telah dilapangkan dadanya, maka beliau bisa menanggung beban beratnya sebagai seorang nabi. Ini sebagaimana disebutkan bahwa para nabi adalah orang yang paling besar ujiannya. Yang paling besar ujiannya. Namun karena sudah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu bisa diterima, beban itu bisa beliau pikul. Beban kenabian, beban dakwah. Nah, dan ini kata Al-Imam Ibnu Katsir, qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan hidayah, maka Allah akan apa? Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Sehingga
dia bisa menerima dengan lapang, dia bisa menerima dengan tanpa ada rasa sempit, rasa sesak, tapi dia terima syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia terima apa yang telah Allah tetapkan dari hukum-hukumnya, apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Dia menerimanya dengan lapang hati. Apa yang telah Allah tetapkan tentang hukum-hukumnya dia terima. Begitu pula tentang ketetapan dari takdir-takdirnya dia pun menerimanya. Nah, wa kama syaraha Allah sadrahu, kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa kama syaraha Allah sadrahu, sebagaimana Allah telah lapangkan dada Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi orang yang mudah menerima apa? Menerima agama, mudah dalam menjalankan agama dan bisa menerima ketetapan-ketetapan Allah dari ujian-ujian yang harus beliau hadapi dalam menyampaikan dan menjalankan dan menyampaikan agama ini, sebagaimana Allah telah lapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadzalika ja'ala syar'ahu fasihan wasi'a sam'a sahla la haraja fihi wala isra wala dhiq. Begitu pula Allah telah jadikan agama ini juga agama yang mudah. Allah telah jadikan syariat yang Allah turunkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang mudah. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan dengan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maka ini nikmat dari Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah tetapkan agama ini menjadi agama yang mudah. Sehingga tidak ada yang sulit dari agama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syariat yang sulit dari apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita juga diberi wasiat oleh Nabi untuk jangan mempersulit. Jangan membuat orang itu jadi sulit dan takut dengan agama ini. Jangan buat orang itu jadi lari dengan agama ini. Agama ini agama yang mudah. Tampakkan kepada umat ini bahwa kita menginginkan kebaikan, bahwa kita mengajak kepada kebaikan, bahwa apa yang kita inginkan adalah kebaikan, untuk keselamatan, untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Harus tertanam kepada orang-orang yang kita ajak, yang kita bersama dengan dia, sehingga tidak takut dengan agama ini dan tidak menjauh dari agama ini karena salah kita dalam bersikap, salah kita dalam menyampaikan agama, sehingga orang bisa lari. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan membuat orang itu berat, jangan membuat orang itu takut, jangan membuat orang itu lari. Tapi bagaimana kita membuat orang itu menerima agama ini, senang dengan agama ini, menerima agama ini. Karena agama ini adalah agama yang indah, agama yang penuh dengan rahmah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmah, sebagai pembawa rahmah, membawa kasih sayang, membawa kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam membawa agama ini, dalam menyampaikan agama ini. Jangan sampai hanya dilandasi oleh emosi, dilandasi oleh semangat, tanpa dilandasi oleh ilmu, tanpa dilandasi dengan hikmah. Orang dalam berdakwah dan dalam menyampaikan agama ini harus dengan ilmu, harus dengan hikmah, harus dengan upaya-upaya yang paling mudah dari berbagai cara untuk diterima oleh orang, sehingga tidak salah paham terhadap agama ini. Nah, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi, telah melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menerima agama ini dengan lapang dada dan menerima
ketetapan-ketetapan yang harus beliau hadapi dalam menjalankan dan menyampaikan agama ini dengan lapang dada. Begitu pula syariat yang Allah turunkan melalui Nabi kita Muhammad SAW adalah syariat yang mudah. Syariat yang mudah. Maka ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, waqila, dan dikatakan ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan alam nasrah laka sadrak, sungguh telah kami lapangkan dada kamu. Artinya adalah telah dibuka dadanya dan dibuat lapang. Syaraha sadrahu lailatal Isra, itu dibuka dadanya pada malam Isra, pada peristiwa Isra. Peristiwa Isra Mi'raj. Ini bahwasanya pada peristiwa Isra Mi'raj sebelum beliau diajak ya, dibawa ke langit, itu sebelum dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi SAW disebutkan dalam sirah itu dibelah dadanya. Dibelah dadanya. Ini yang dimaksud dengan alam nasrah laka sadrak. Di antara maknanya adalah telah dibelah dada Nabi SAW, diambil hatinya dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Dibersihkan dari sifat hasad, dari sifat dengki, dari kejelekan-kejelekan, dan dimasukkan ke dalam hati Nabi SAW sifat-sifat yang mulia. Ini ada yang mengatakan demikian. Ya, sebagaimana telah lewat dalam tafsir surat Al-Isra, kita belum bahas, tapi di sini ada dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir kama taqaddam min riwayati Malik ibn Sa'sa'ah, sebagaimana telah lewat dalam riwayat yang dahulu pada tafsir surat Al-Isra begitu. Waqad awradahu Tirmidzi hahuna. Dan di sini Imam Tirmidzi menyebutkan juga. Ya. Menyebutkan riwayat juga. Saya wallahu a'lam. Saya tidak tahu yang dimaksud di mana. Imam Tirmidzi menyebutkan di sini. Kemudian wa hadza wa in kana waqi'an, kata Imam Ibnu Katsir, dan ini pendapat ini meskipun memang kenyataannya terjadi, betul-betul terjadi, Nabi dilapangkan dadanya dengan dibelah dadanya. Terus yang benar yang mana? Yang dimaksud dengan dilapangkan dadanya, apakah dilapangkan dadanya secara hissi, secara betul-betul dibelah dadanya, ataukah yang dimaksud dengan dilapangkan dadanya itu artinya dibuat mudah menerima syariat? Yang mana yang benar? Kedua-duanya bisa digabungkan. Kata Imam Ibnu Katsir, walakin la munafah, tidak bertentangan. Apakah yang dimaksud dengan telah kami lapangkan dadanya, artinya telah kami berikan kepada Nabi SAW pada dadanya kelapangan sehingga menerima agama, menerima ketetapannya, menerima beban yang berat dari beban kenabian dan beban yang berat dari beban dakwah yang harus beliau sampaikan kepada umat ini, tidak bertentangan dengan makna telah dibelah dadanya. Karena dengan sebab itu, dengan sebab dibelah dadanya dan diberikan di dalam hatinya, dibersihkan hatinya dari sifat hasad dan yang lainnya, jadi diberikan di dalam hatinya sifat rahmah dan yang lainnya, maka dengan itu pula Nabi menjadi orang yang menerima dan lapang dadanya. Fa inna min jumlati syarhi sadrihi alladhi fu'ila bi sadrihi lailatul Isra. Ini termasuk dari bagian melapangkan dadanya. Nah, ini sesuatu yang tidak bertentangan dan bisa digabungkan. Ya. Wa ma nasha'a anhu min asy-syarhi al-ma'nawi aidha. Ini termasuk dari melapangkan dada adalah apa yang terjadi sebelum Isra Mi'raj, dan juga termasuk melapangkan dadanya adalah secara maknawi, tidak dibelah dadanya tapi diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan, sehingga bisa lapang dadanya dan mudah dalam menerima syariat. Setelah itu dibawakan riwayat di sini, wa qala Abdullah ibn al-Imam Ahmad. Sebutkan riwayat, qala haddatsani Muhammad ibn Abdurrahim sampai kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan anna Abu Hurairah kana jariyan ala an yas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an asya. Dahulu sahabat Abu Hurairah adalah orang yang banyak bertanya kepada Nabi. Artinya orang yang sering bertanya, melakukan pertanyaan yang tidak ditanyakan oleh yang lainnya, dan Abu Hurairah yang menanyakannya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang yang berani bertanya, banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan tidak ditanyakan oleh yang lainnya. Di antaranya beliau pernah menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma awwalu ma ra'aita min amrin nubuwah?" Wahai Rasulullah sallallahu apa yang engkau dapatkan? Apa yang pertama kali engkau rasakan, engkau dapatkan dari perkara kenabian? Ini apa yang terjadi pada dirimu wahai Rasulullah sallallahu yang pertama engkau rasakan yang berkaitan dengan kenabian. Kemudian Nabi fastawa Rasulullah SAW jalisan. Kemudian Nabi memperbaiki duduknya ketika ditanya, meluruskan duduknya, dan kemudian mengatakan, waqal laqad sa'alta ya Abu Hurairah. Sungguh kamu telah bertanya. Yang ini tidak ditanyakan oleh yang lainnya. Inilah fi sahra. Pada waktu itu yang pertama kali saya lihat, yang saya rasakan sebelum kenabian, yang kaitannya dengan kenabian sebelum jadi nabi, yang pertama kali beliau lihat adalah, atau beliau rasakan adalah bahwasanya dahulu pernah beliau itu berada di sahra, di gurun pasir, di padang pasir. Dan waktu itu beliau adalah ibna asyra sinin wa ashhur. Umur beliau waktu itu baru 10 tahun lebih beberapa bulan. Wa idza tiba-tiba bikalamin fawqa ra'si. Tiba-tiba ada suara di atas kepala saya. Di atas kepala, di atas beliau tiba-tiba ada yang bicara. Wa idza rajulun yaqulu li rajul. Ternyata ada laki-laki berkata kepada laki-laki, ada dua. Satunya berkata kepada satunya. Satunya mengatakan huwa. Qala na'am. Satunya mengatakan apakah dia orangnya? Kemudian satunya mengatakan dia orangnya. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaqbalani biwujuhin lam araha li khalqi qad. Maka kemudian kedua orang tadi itu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tidak pernah melihat ada orang yang seperti itu. Belum pernah melihat ada orang ini sebelumnya. Wa arwah lam ajidha min khalqi qattun. Dan arwah, ini ruh yang saya tidak pernah mendapatkan dari makhluk yang lainnya. Karena dua orang ini adalah apa? Malaikat. Dua orang ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemui Nabi. Dan akan kita lihat apa yang dilakukan. Wasiyab lam araha ala ahadin qattun. Dan dua orang ini memakai baju yang tidak pernah aku lihat orang memakai baju seperti itu. Fa aqbala ilayya yamshiyan. Maka kemudian kedua orang itu menemui saya, mendatangi saya dari arah depan dengan berjalan. Hatta akhadha kullu wahid minhuma bi'adudai. Sampai kedua orang ini kemudian satunya memegang lengan satunya memegang lengan satunya lagi. Ini memegang lengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya memegang yang kanan, yang satunya memegang lengan yang kiri. La ajid li ahadihima massa. Dan saya, kata Nabi, tidak merasakan adanya sentuhan. Ini yang sentuhan yang seperti menakutkan gitu, tidak. Sentuhannya dengan lembut, satunya megang dengan lembut, satunya dengan lembut, seakan-akan tidak tidak ada sentuhan, bukan dengan sentuhan yang keras. Faqala ahaduhuma li sahibihi, kemudian satunya mengatakan kepada satunya, ajjihu, tidurkan dia, terlentangkan dia, dibuat apa supaya terlentang, supaya tidur terlentang menghadap ke atas. Fa aj'ani, kemudian keduanya itu membuat saya menjadi tidur terlentang. Bila qasrin wala hasr,
Faqala ahaduhuma li sahibihi, dan kemudian salah satunya mengatakan iflaq sadrahu, belah dadanya. Fahawa ahaduhuma ila sadri fafalaqahu fima ara bila damin wala waja'in. Kemudian dibelahlah, dan Nabi melihat ketika dibelah tanpa ada darah yang keluar dan tanpa ada rasa sakit. Tidak ada darah yang keluar dan tidak ada rasa sakit. Berarti ini terjadinya kapan ini? Ini terjadinya bukan pada waktu sebelum Isra Mi'raj. Tapi ini pada waktu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti pembelahan dada itu terjadinya 2 kali. Yaitu terjadinya qabla al-bi'tsah, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi pula ba'dal bi'tsah, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra Mi'raj. Maka ini riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir memberikan faedah kepada kita bahwa beliau mengalami pembelahan dada dua kali. Ini pada yang kita baca ini pada saat beliau berumur 10 tahun. Pada umur 10 tahun dan beberapa bulan. Kemudian setelah itu apa? Setelah dibelah dan Nabi melihatnya, dan tapi Nabi tidak melihat ada darah yang keluar, dan Nabi tidak merasakan sakit saat dibelah dadanya. Kemudian faqala lahu, kemudian yang membelah tadi, malaikat tadi mengatakan ya kepada satunya, akhrij al-ghil wal hasad. Keluarkan dari hatinya sifat hasad. Keluarkan dari hatinya sifat dengki. Keluarkan. Fa akhraja syai'an ka hay'ati al-'alaqah thumma nabadaha fatarahaha. Kemudian dikeluarkan. Ini seakan-akan sifat hasad dan dengki itu seakan-akan satu benda begitu. Satu benda yang kecil. Seakan-akan satu bongkah daging atau darah yang kecil. Faqala lahu adkhil ar-ra'fah war-rahmah. Masukkan ke dalam hatinya apa? Rahmah dan ra'fah, sifat lembut, sifat kasih sayang. Maka Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran sifatnya adalah apa? Raufur Rahim. Nabi memiliki sifat Rauf dan Rahim, memiliki sifat kasih sayang. Makanya beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan sifat rahmah, sifat kasih sayang, sifat yang mulia. Dan agama kita mengajarkan itu, dan agama kita mengajak umatnya untuk memiliki sifat rahmah, memiliki sifat kasih sayang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih sayanglah kalian dengan hamba-hamba Allah yang di muka bumi ini. Kalau kalian kasih sayang, maka rahmat Allah pun akan turun. Rahmat Allah itu akan turun jika kalian saling kasih sayang. Tapi kalau yang terjadi saling menzalimi, saling menyakiti, ya, maka bukan rahmah yang turun. Yang turun bisa apa? Azab, bisa peringatan, bisa musibah. Yang turun bisa, yang datang bisa hujan sehingga banjir, yang datang bisa gempa bumi, yang datang bisa tsunami, yang datang bisa gunung meletus. Nah, ini bermacam-macam. Maka ini sifat yang diajarkan oleh agama kita, yang diajak kita semuanya dengan sifat ini, untuk memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang. Dan kita baru keluar dari bulan Ramadan. Bulan ini juga mendidik kita selama 1 bulan, sehingga kita merasakan bagaimana rasanya orang miskin yang tidak makan, bagaimana rasanya lapar. Dan ini tidak seberapa. Kalau kita lapar, kita sudah pastikan nanti maghrib akan buka puasa. Tapi kalau orang miskin lapar, nggak tahu nanti makan apa dan berapa hari dia tidak bisa makan. Barangkali berhari-hari dia tidak bisa makan.
Maka mestinya ini mengingatkan kita untuk kita memiliki sifat kasih sayang, sifat suka membantu orang yang lemah, orang yang kesulitan, memiliki sifat mencintai fakir miskin, untuk kita membantu mereka dan seterusnya. Jadi dikeluarkan sifat apa? Al-ghil wal hasad. Dikeluarkan sifat ghil wal hasad dan kemudian dimasukkan sifat ar-ra'fah dan ar-rahmah. Fa idza mithla alladhi akhraja shibhul fiddah. Ini kalau yang pertama tadi yang dikeluarkan sifat hasad dan ghil itu seperti apa? Seperti darah, sepongkah daging atau seperti darah, sepongkah darah. Sementara yang dimasukkan ini juga seperti itu, tapi bentuknya seperti perak. Bentuknya seperti perak dimasukkan sebagai sifat ra'fah dan rahmah. Ini Allah kehendaki sifat tadi sesuatu yang sifat yang tidak ada, yang kita tidak melihat bentuknya, tapi Allah kehendaki ada bentuknya. Tapi ini sesuatu yang merupakan mukjizat ya, bukan sesuatu yang boleh dicoba-coba. Jadi diambil hasadnya tidak bisa. Ini mukjizat khusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, ini maksudnya. Jadi maksud dari ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak, itu artinya pertanyaan tapi merupakan pernyataan bahwa Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menerima beban yang berat dari beban kenabian, sehingga bisa menerima beban yang berat dari beban dakwah, dan juga kemudahan, dan juga maksudnya adalah Allah membelah dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini terjadi sebelum diutusnya beliau SAW dan setelah diutusnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang kedua, mafhum ayat yang pertama ya. Kemudian ayat yang kedua, ini ayat ini khusus sedang menceritakan siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dhamir kaf di sini, alam nasrah laka, ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak kepada yang lainnya. Kitabnya kepada Nabi dan ini khusus pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin bisa juga kepada umatnya yang menerima dakwahnya Nabi. Di antara tanda bahwasanya orang yang akan diberi hidayah adalah akan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, diterima Islam, dia menerima Islam dengan lapang dada, dia menerima syariat dengan lapang dada. Ini tanda bahwa Allah memberikan hidayah kepadanya. Dia tidak berat, dia tidak mendahulukan hawa nafsunya, tapi dia mendahulukan Allah dan Rasulnya, mendahulukan syariat Allah daripada yang lainnya. Dia terima dengan lapang dada. Maka yang seperti ini, orang yang seperti ini, dia telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bimakna, ini maknanya seperti ayat yang ada dalam surat Al-Fatah ayat 2. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosamu, Allah mengampuni engkau apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Jadi wa wada'na artinya Allah mengangkat, Allah menghapus darimu wizrak. Wizrak itu apa? Az-dzunub, dosa-dosamu. Allah telah mengangkat, mengampuni dosa-dosamu. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ini khusus bagi siapa? Kalau ini jelas khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita belum ada jaminan. Kita belum ada jaminan diampuni atau tidak diampuni. Oleh karena itu ya, seorang harus banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belum ada jaminan
Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada jaminan. Itu pun Nabi selalu apa? Selalu beristighfar. Itu pun beliau selalu beristighfar setiap hari. Padahal beliau sudah ada jaminan. Dan itu pun beliau selalu beribadah dengan ibadah yang luar biasa. Karena memang telah diberi kemudahan oleh Allah untuk beribadah. Siapapun tidak bisa untuk seperti Nabi dalam beribadah. Tidak ada yang bisa. Karena itu Nabi telah diberi kekhususan. Nabi telah diberi keistimewaan, dilapangkan dadanya. Sehingga dengan mudah beliau menjalankannya. Kalau kita melihat ibadah Nabi SAW, ini kita akan dapatkan ibadah yang luar biasa. Bagaimana sholat malamnya Nabi SAW. Sampai istri beliau mengomentari bagaimana engkau sholat sampai pecah-pecah kakinya. Kira-kira sholat yang kayak apa panjangnya? Sholat sampai pecah kakinya. Berapa panjangnya kira-kira? Ini sholat yang sangat panjang dan setiap malam. Nah, sampai pecah kakinya. Karena lamanya berdiri dan panjangnya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan beliau adalah orang yang telah diampuni dosa-dosanya, maka istri beliau Aisyah Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha, Siddiqah bintu Siddiq, itu sampai mengomentari, bukankah telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Kemudian Nabi mengatakan, afala akun abdan syakur. Apakah tidak pantas bagi saya untuk bersyukur? Maka orang kalau bersyukur ya seperti itu. Bersyukur itu bukan dengan lesan, tapi dengan apa? Dengan ibadah, dengan mewujudkan, dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengatakan alhamdulillah. Nabi bersyukurnya dengan sholat malam, dengan ibadah. Dalam keadaan beliau adalah orang yang telah dinyatakan oleh Allah, wa wada'na 'anka wizrak. Telah kami hapus, telah kami angkat dosa-dosamu. Alladzi anqadha dhahrak. Yang dosa-dosamu itu telah anqadha itu apa? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, al-inqadh itu as-saut. Al-inqadh, anqadha itu dari masdarnya inqadh atau nakir. Nakir itu dalam bahasa Arab artinya suara yang keluar dari sesuatu karena beban. Karena beban yang dipikul oleh sesuatu tadi sampai keluar apa? Suaranya. Dan di sini Allah menggambarkan bahwasanya dosa itu sesuatu yang berat, yang dipikul. Anqadha dhahrak, dosa yang dipikul di punggungmu wahai Muhammad SAW. Telah diangkat beban, telah diangkat dosa yang dipikul, beban yang sampai mengeluarkan suara, beban yang berat yang dipikul di atas punggungmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berat. Dikatakan oleh kata Imam Ibnu Katsir, wa qala ghairu wahidin minas salaf, berkata tidak hanya satu dari kalangan salaf, fi qoulihi ta'ala alladzi anqadha dhahrak, artinya asqalaka hamlahu atau hamluhu, ya, telah memberatkan dirimu membawa beban tadi. Yang telah memberatkan dirimu dalam membawa beban tadi. Ini dosa itu sebetulnya apa? Beban yang berat. Beban yang berat. Ketika orang banyak berdosa, dia telah memikul sesuatu yang berat yang mencelakakan dirinya. Makanya seorang itu mestinya tidak mau berbuat dosa harusnya gitu. Karena dosa itu apa? Sudah berat tapi tidak ada manfaatnya. Berat tapi akan mencelakakan dia. Orang kan biasanya kalau bawa beban yang berat itu sesuatu yang akan bermanfaat. Ini tidak, dosa itu sudah sesuatu yang berat, memberatkan dirinya, sesuatu yang beban yang berat tapi tidak bermanfaat bagi orang yang membawanya. Nah, paham ayat ini? Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Apa artinya tadi? Allah yang telah mengangkat dosa-dosamu, mengangkat dosa-dosamu, mengampuni dosa-dosamu yang memberatkan punggungmu. Memberatkan punggungmu sampai mengeluarkan suara. Saking beratnya. Barangkali ada yang nanya,
Apa Nabi punya dosa? Dosa yang mana nih kira-kira? Dosa yang mana kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Imam Ibnu Katsir tidak menyebutkan di sini. Dosa apa? Ada yang tahu? Diterangkan dalam salah sebuah keterangan para masyayikh, dosanya ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan dosa sebelum kenabian. Ada kemungkinan dosa sebelum kenabian, atau dosa setelah kenabian. Atau bukan dosa, tapi atau yang terjadi setelah kenabian yang berupa di mana beliau melakukan sesuatu yang menyelisih yang lebih afdol. Ini ada sesuatu yang afdol, ada sesuatu yang baik. Ada yang sesuatu yang baik, ada sesuatu yang lebih baik. Tapi Nabi memilih yang baik dan meninggalkan yang lebih baik. Itu diantaranya. Di antara dosa yang dimaksud di sini adalah itu. Terang oleh dalam terang salah seorang syekh demikian. Saya tidak tahu sumbernya, barangkali disebutkan dalam Fathul Qadir atau yang lainnya. Yang dimaksud dengan dosa di sini ada kemungkinan dosa itu adalah dosa yang dilakukan sebelum kenabian atau dosa yang dilakukan setelah kenabian, tapi bukan berupa dosa, cuma Nabi melakukan sesuatu yang baik padahal ada yang lebih baik. Nah, kalau seperti ini saja merupakan apa? Dosa, atau sesuatu yang beban berat, sesuatu yang menjadi beban. Bagaimana dengan orang yang banyak maksiatnya? Padahal kalau kita tahu sebelum diutusnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul, beliau pun memiliki akhlak yang mulia. Beliau memiliki akhlak yang mulia. Namun Allah telah angkat dosanya dan ampuni dosa-dosanya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami angkat untukmu penyebutanmu. Ini Nabi diangkat penyebutannya. Diangkat penyebutan, diangkat namanya dan disebut-sebut namanya. Dikatakan oleh Imam Mujahid, la udkaru illa dzukirta ma'i. Artinya Allah mengatakan kepada Nabi, tidaklah aku disebut kecuali namamu juga disebut bersamaku. Ini yang dimaksud dengan Allah mengangkat apa? Penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat penyebutan Nabi, artinya kata Imam Mujahid, Allah mengatakan tidaklah aku disebut, itu Allah, kecuali disebut pula namamu bersamaku. Kemudian dikatakan oleh Imam Mujahid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini diiringkan penyebutan namanya Nabi Muhammad, diiringkan setelah nama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Qatadah, rafa'allahu dzikrahu fid dunya wal akhirah. Allah angkat namanya, penyebutannya di dunia dan di akhirat. Allah angkat penyebutannya di dunia dan di akhirat, selalu disebut-sebut dan disebut-sebut dengan penyebutan yang baik. Falaisa khatib wala mutasyahhid wala sahibu salatin illa yunadi biha. Maka tidak ada seorang khatib, orang yang khutbah. Tidak ada pula orang yang bersaksi mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan tidak ada pula orang yang salat kecuali pasti menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya penyebutan dua kalimat syahadat ini oleh sebagian para ulama dijadikan sebagai apa? Sesuatu yang harus ada dalam khutbah. Maka diupayakan jangan ada khutbah kok tidak ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah-nya. Sebutkan di situ dalam khutbah disebutkan. Di dalam alhamdulillah kan sudah disebutkan ya. Dalam alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu dan seterusnya disebutkan. Baik. Imam Qatadah mengatakan tidak ada satu khatib pun kecuali mengucapkannya. Tidak ada satu pun orang yang salat kecuali mengucapkannya. Orang salat kan masih mengucapkannya, menyebutnya ketika mengatakan membaca doa at-tahiyatu lillah dan seterusnya.
Dan termasuk di dalamnya wallahu taala alam bisawab, termasuk dari penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya nama Nabi dan diangkatnya penyebutan Nabi adalah masuk dalam hadis tentang ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam maka orang-orang disyariatkan untuk mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan al-bakhil, orang yang bakhil itu siapa? Orang yang bakhil adalah orang yang idza dzukirtu, kalau nama saya disebut kata Nabi, walam yusalli alayya, itu orang yang bakhil. Ketika disebut namaku tapi tidak mengucapkan salawat. Tapi tidak mengucapkan salawat kepada Nabi, ini orang yang bakhil. Nah, ini termasuk dari penyebutan, ditinggikannya penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak disebut nama beliau kecuali ada orang yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma tidak perlu keras-keras. Jangan ketika di Sunnah Nawawi yang lainnya seperti teriak Allahumma sholli ala Muhammad, tidak perlu. Ini setiap orang mengucapkan sendiri dengan diri. Tidak usah keras-keras. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan al-usr, al-usr itu apa? Asyiddah. Kesulitan. Beban yang berat, musibah. Bersama dengan kesulitan itu ada yusra, ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulangi lagi ya kan? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Disebutkan 2 kali. Al-usri itu disebutkan 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Berarti apa namanya? Penyebutan usr yang artinya apa tadi? Kesulitan itu bentuknya nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Pakai alif lam. Al-usrnya pakai alif lam. Inna ma'al usri. Kemudian berikutnya inna ma'al usri juga. Ketika menyebutkan usr itu semuanya pakai apa? Pakai alif lam. Ini menunjukkan bahwasanya al-usr yang pertama, al-usr yang kedua adalah al-usr yang pertama. Paham? Dalam bahasa Arab begitu, berlaku begitu. Nah, ini kalau dengan alif lam, kemudian disebut lagi dengan alif lam, berarti sebetulnya yang al-usr yang pertama dengan yang kedua sama. Al-usr yang kedua adalah al-usr yang pertama. Sesungguhnya dengan kesulitan akan datang kemudahan. Sesungguhnya dengan kesulitan akan datang kemudahan. Kesulitan yang kedua ini sama dengan kesulitan yang pertama. Kesulitan yang kedua itu adalah kesulitan yang pertama. Sementara yusra, kalimat yusra, kemudahan itu disebutnya ma'rifah atau nakirah? Nakirah, tidak pakai alif lam. Nah, dalam bahasa Arab itu ketika tidak ada alif lam, yusra kemudahan yang pertama dan yusra kemudahan yang kedua ini berbeda. Yang kedua bukan yang pertama. Berarti ada berapa kemudahan? Ada 2 kemudahan. Ada berapa kesulitan? Ada 1 kesulitan. Dengan 1 kesulitan itu akan ada datang 2 kemudahan. Sehingga tidak akan kesulitan lebih melampaui kemudahannya. Lebih banyak dari kemudahannya. Akan banyak kemudahannya daripada kesulitannya. Maka Allah mengatakan, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di sini, akhbara ta'ala anna ma'al usri yujad al-yusr. Allah memberitakan bahwasanya pada setiap kesulitan akan didapatkan kemudahan. Summa akkada hadzal khabar, dan ditekankan lagi oleh Allah dengan kalimat berikutnya, inna ma'al usri yusra. Bahkan penyebutan usr, kesulitan dengan alif lam menunjukkan bahwa kesulitan itu 1 dan kemudahannya itu lebih dari 1. Kemudahannya itu 2. Nah, maka khonafidina azanallahu wa iyyakum di sini mengingatkan kepada kita agar kita sabar ketika mendapatkan kesulitan. Sabar, ya, sabar, pasti akan datang kemudahan. Pasti akan datang kemudahan. Dan juga dalam agama kita ada kaidah sebagaimana diterangkan oleh para ulama, al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesulitan itu akan membolehkan
memberikan keringanan. Ada keringanan-keringanan dalam agama kita yang boleh dilakukan karena sebab adanya kesulitan. Karena adanya kesulitan, maka muncullah perkara-perkara yang itu merupakan keringanan. Keringanan. Namun yang jelas bahwa ketika datang kesulitan, maka seorang itu sabar. Sabar sampai pasti akan datang mudah. Dan saya jadi ingat ada salah seorang guru saya. Ketika ditanya dalam majelis ditanya, ada orang yang bertanya kepada beliau, ya Syekh, ada orang ya, yang telah bersabar 20 tahun lebih barangkali, saya ingat 20 tahun lebih. Bersabar, berdoa, meminta anak, berdoa terus kepada Allah. Meminta anak dan belum dapat anak sampai berdoa mungkin berpuluh-puluh tahun sampai 20 tahunan. Namun akhirnya kata si penanya, orang tersebut akhirnya bertemu dengan seseorang yang mengajari dia untuk berdoa di suatu kuburan. Agar berdoanya jangan langsung tapi melalui orang yang meninggal. Dan betul, setelah berdoa di kuburan melalui orang yang meninggal, dalam jarak tidak sampai 1 tahun dikabulkan, dapat anak. Ini seperti ini gimana? Ini menunjukkan dia tidak sabar. Sebetulnya kalau dia berdoa kepada Allah, dia tidak sampai 1 tahun juga dia akan dapat. Dan dia akan mendapatkan pahala orang yang sabar. Namun dengan sebab perbuatan tadi, kata Syekh, kesabaran yang telah dia lakukan berpuluh-puluh tahun hancur semuanya karena dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seorang itu mestinya tidak seperti itu. Ini sabar. Sabar dan berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan datang kemudahan. Dan tidak akan lebih banyak kesulitannya, akan banyak kemudahannya daripada kesulitannya. Nah. Kemudian, dan ini kesulitan ini baik yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan agama, bukan agama sulit, tetapi terkadang akan ada akan ada rintangan, akan ada gangguan dalam menjalankan agama. Seorang sabar dan jangan kemudian dia mensikapinya dengan merasa dirinya didolimi oleh Allah atau merasa dirinya merasa Allah tidak menetapi janji, wala'adzubillah, pernyataan-pernyataan yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika mendapatkan musibah, ya, dia harus merasa bahwa ini karena kekurangannya. Bagaimanapun juga yang namanya manusia pasti punya kekurangan. Sebaik apapun dia manusia tadi, pasti punya apa? Punya kekurangan. Maka dia ingat ketika dapat musibah, oh ini untuk menghapus kekurangan saya. Menghapus kekurangan saya, menghapus kesalahan saya. Sehingga dia akan sabar. Dia akan bisa menerima apa yang telah Allah tetapkan. Dan dia bisa ridho. Bahkan bisa ridho karena dia melihat bahwa itu adalah untuk menghapus dosa dia dari kekurangan-kekurangan dia. Meskipun dia orang yang selalu berdakwah, mungkin meskipun dia orang selalu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dapat musibah dia berpikir, saya pasti ibadahnya ada yang kurang. Pasti saya dakwahnya masih ada yang kurang ini. Ini dalam rangka untuk menghapus kesalahan-kesalahan saya, kekurangan saya dalam beribadah dan berdakwah. Seorang ketika berpikir seperti itu, maka insya Allah dia akan diberi kelapangan dada dan menerima. Tapi kalau dia merasa saya sudah paling banyak ibadahnya, kok masih seperti ini juga, ini seperti ini, dia telah mensucikan dirinya, menganggap dirinya adalah orang yang tidak pantas mendapatkan musibah dan yang lain. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini. Sebenarnya di sini ada beberapa riwayat tapi waktunya sudah lewat. Langsung ke ayat yang terakhir, Allah menyatakan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Idza faragta, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, idza faragta min umuri dunya wa ashghaliha wa qata'ta ala iqaha fansab bil ibadah. Kalau engkau telah selesai dari perkara-perkara dunia,
dan kau telah selesai dari kesibukan-kesibukan kamu dalam urusan dunia, dan kau telah putus, yani sudah selesaikan, sudah habis, selesai urusan duniamu, fansab fil ibadah. Maka segera apa? Segera diganti dengan ibadah, dilanjutkan dengan beribadah. Wa qum ilaiha nasyitan farighal bal. Artinya apa? Sudah, tinggalkan, lupakan dunia. Gitu. Terus ibadah. Jangan masih lagi ibadah, masih ingat apa? Dunianya. Sudah selesai dunianya. Pada datang waktu ibadah. Jangan kemudian apa? Jadinya dunia semua. Nah, ini yang ketika duduk yang dipikirkan dunia, ketika berjalan yang dipikirkan dunia, ketika bicara yang diobrolkan dunia, ketika tidur mimpinya dunia, ketika sholat juga yang diingat dunia, semuanya dunia. Nah, ini kalau sudah selesai dunia, ibadah, lupakan dunianya sebentar, lupakan dunianya, khususkan untuk ibadah. Nah, dalam keadaan kau beribadah kepada Allah, dalam kau semangat beribadah kepada Allah, dan kosong pikiranmu dari urusan-urusan dunia. Wa akhlis li rabbik an-niyah war raghbah, dan ikhlaskan untuk Rabbmu niat dan keinginan hanya semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah, semata-mata untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadzal qabil, kata Imam Ibnu Katsir, termasuk dari perkara ini adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis al-muttafaq ala sihhatihi, yang sahih, sepakat kesahihannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim mestinya ya. Nah, tapi saya tidak tahu apakah ini diriwayatkan oleh keduanya atau tidak. Namun yang jelas Imam Ibnu Katsir mengatakan muttafaq ala sihhatihi, telah disepakati kesahihannya. Yaitu apa? Nabi bersabda, la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbatan. Janganlah orang itu sholat dalam keadaan apa? Makanan sedang dihidangkan. Makanan sudah dihidangkan ya, dan sudah siap disantap, kemudian dia sholat. Ini makanan sudah di sini, sudah keluar, dalam keadaan sudah tinggal disantap saja, kemudian dia tinggalkan untuk sholat. Jangan, makan saja dulu. Kalau memang sudah siap disantap, ya, makan dulu supaya nanti ketika sholat sudah tidak mikir makan. Tapi yang seperti ini tidak setiap hari. Ini dalam kadang-kadang saja. Kadang-kadang lagi di rumah orang, lagi di perjalanan misalnya, sehingga meminta makan dan membeli makanan, kemudian disiapkan. Nah, kalau sudah disiapkan ya didahulukan makan daripada sholat. Ini bukan karena mendahulukan dunia, bukan. Ini mendahulukan akhirat. Supaya ketika sholat sudah tidak mikir makanan. Ya kecuali kalau masih dibakar ya tinggalkan saja kalau masih dibakar. Atau masih sangat panas belum siap disantap, tinggalkan saja sholat dulu. Karena juga kalau mau makan belum siap dimakan atau lagi dimasak. Tapi kalau sudah di depan tinggal disantap, kemudian ada dengar adzan, ya dulukan makan saja. Dulukan makan, jangan didahulukan sholatnya, dulukan makan. Cuma ya seperti ini tidak jadi langganan, tidak setiap hari. Ini kadang-kadang saja kasus-kasus tertentu. Wala yudafi'uhu al-akhbathan, dan jangan engkau sholat dalam keadaan engkau sedang menahan akhbathan, menahan buang angin atau menahan buang air. Nah, jangan dalam keadaan engkau sedang menahan buang angin atau buang air besar atau buang air kecil. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan ketika mau sholat. Tapi ketika sedang dalam sholat itu lain lagi. Dalam sholat bagaimana? Kalau sedang mau sholat jangan. Sedang mau sholat kok pengen ke belakang dulu. Sampai para ulama mengatakan, bagaimana kalau ketinggalan jamaah? Tidak pada dulukan ini. Karena antri misalnya. Antri ini WC-nya cuma satu di pondok.
Ini cuma 2 yang antri banyak. Ini sudah sholat jamaah. Dahulukan ke belakang. Dahulukan ke belakangnya. Meskipun ketinggalan sholat berjamaah yang pertama. Mungkin dia bisa sholat berjamaah yang berikutnya dan tidak mengapa kalau bukan karena alasan tidak mau dengan yang pertama. Larangan 2 jamaah itu kalau dia tidak mau dengan yang pertama. Tapi kalau karena suatu sebab sudah sholat kemudian ada datang lagi jamaah, tidak mengapa dia untuk sholat berjamaah yang berikutnya karena bukan tidak mau dengan jamaah yang pertama. Yang dilarang itu kalau tidak mau dengan jamaah yang pertama dia buat lagi. Maka meskipun dia harus meninggalkan jamaah yang pertama tidak mengapa. Selesaikan dulu hajatnya baru dia sholat. Nah, ini kalau sebelum sholat. Tapi kalau di tengah-tengah sholat tidak mengapa. Di tengah-tengah sholat apalagi sudah tahiyat akhir, tahan saja tidak apa. Atau sudah rakaat yang terakhir ditahan tidak apa. Asalkan masih bisa sempurna sholatnya. Rukun-rukunnya masih bisa sempurna. Tapi kalau rukuknya sudah tidak bisa sempurna, rukuknya sudah nggak bisa tumanina, langsung bangkit lagi, sujud bangkit lagi, ya keluar saja. Keluar saja. Sebagian ada yang buang anginnya waktu sholat di shaf gitu. Ya, sebetulnya kalau kira-kira mau suaranya keras, ini di belakang saja. Kira-kira di belakang. Karena bisa membuat sesuatu yang tidak baik di shaf. Meskipun asalnya tidak boleh diketawakan karena apa? Sesuatu yang terjadi pada setiap orang, kenapa orang tertawa? Itu juga bisa terjadi pada semua orang seperti itu. Nah, maka tidak ditertawa, tapi ya bagaimana juga itu bisa mengganggu. Itu bisa mengganggu. Nah, sehingga kalau kira-kira sudah nggak bisa kuat tahan ya keluar, kemudian buang hajat dulu. Kalau sudah tidak bisa sempurna dalam menjalankan rukun-rukunnya. Tapi kalau masih bisa sempurna, tidak apa-apa ditahan dan tidak ada larangan. Larangannya itu kalau hendak melakukannya. Kalau hendak melakukan sholat. Qala Mujahid fi hadil ayah, Imam Mujahid mengatakan idza faragta min amri dunya faqumta ila shalah fansab li rabbik. Kalau kamu sudah selesai dari urusan dunia dan kamu hendak sholat, maka apa? Fansab li rabbik. Maka kosongkan pikiranmu dari dunia, khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian dikatakan wa fi riwayatin idza qumta ila shalah fansab fi hajatik. Dan dari Ibnu Mas'ud idza faragta minal fara'id fansab fi qiyamil lail. Kalau kamu sudah selesai dari salat fardu, maka salatlah untuk salat malam. Siapkan untuk salat malam. Artinya seorang itu tidak pernah selesai ibadah begitu saja, tidak. Selesai ibadah satu, pengen ibadah berikutnya. Selesai dari ibadah satu, dia siap nanti mau ibadah berikutnya. Tidak berhenti ibadah itu, kecuali sampai nyawa mendatanginya. Sampai nyawa mendatanginya. Jangan cuma pada satu saat kemudian setelah itu berhenti sama sekali, tidak menjalankan, apalagi itu perkara yang wajib. Setelah selesai dari wajib, dia jalankan yang sunnah. Nah, dari perkara-perkara yang telah disyariatkan. Dikatakan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, fansab wa ila rabbika farghab ba'da faraghika minas shalah wa anta jalis. Kalau engkau sudah selesai dari sholat, maka kerjakan ibadah yang lainnya dan memintalah kepada Rabbmu. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu engkau itu mengharapkan. Artinya di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza faragta fansab fi du'a. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, idza faragta, kalau engkau sudah selesai dari ibadah, fansab artinya doalah. Ini selesai dari satu ibadah berikutnya. Selesai dari salat maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini setelah apa? Ya setelah sholat bisa. Tapi kalau untuk sholat fardu tidak angkat tangan. Setelah sholat fardu tidak angkat tangan doanya. Kalau mau angkat tangan ya setelah sholat sunnah. Kalau mau angkat doa dengan angkat tangan setelah sholat itu setelah sholat sunnah. Kalau setelah sholat fardu maka tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini barangkali yang berkaitan dengan tafsir surat Alam Nasrah. Ya, ini. Dan wallahu a'lam bishawab diterangkan juga oleh para masyayikh, idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Di sini bukan hanya dalam urusan dunia saja. Karena contohnya juga tadi apa? Selesai salat maka apa? Salat lagi. Selesai salat fardu maka salat malam. Selesai salat fardu pikirkan, nanti saya pengen salat malam. Jadi selesai dari dunia, kemudian apa? Ibadah. Dan ketika beribadah lupakan dunia. Atau selesai dari ibadah, siapkan untuk ibadah berikutnya. Jadi di sini faida faragta, kalau kamu sudah selesai, itu bukan saja selesai dari urusan dunia, juga selesai dari urusan ibadah. Selesai dari urusan dunia maka ibadahlah, atau selesai dari ibadah maka siapkanlah untuk ibadah berikutnya. Sehingga terus bersemangat. Maka ayat ini memberikan dorongan kepada kita untuk selalu bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di dalam ibadah di sini adalah doa. Bersemangat dalam berdoa. Jangan doanya waktu Ramadan saja. Sekarang di luar bulan Ramadan juga banyak berdoa. Karena kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan butuhnya kita bukan hanya di bulan Ramadan saja. Sebagian orang ada pada bulan Ramadan, masya Allah, dia cari doa-doa, dia kumpulkan doa-doa, dia baca doa-doa. Setelah selesai dari bulan Ramadan dia lupakan tulisan-tulisan atau hafalan atau buku-buku yang dia baca untuk berdoa, dia tinggalkan lagi. Ini seorang mestinya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun bulan Ramadan telah berlalu. Ini wallahu taala alam bissawab. Yang bisa kita sampaikan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.